Halo Rek, halo Rek. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua orang Jakarta. Kembali lagi dengan gua ya guys ya. Dit, aku juara 1 khitobah. Wow, keren. Dit gak malmingan. Yoi kira malmingan nih kira. Halo Kadit, siapa please? Halo biru. Halo Rek, semuanya Rek. Gak boleh gua. Yo, oke. Malming gak ngapel Dit. Aduh. Apel jauh guys. Harus ke pasar, harus ke toko mau beli apel. Jauh. Tadi di ITB ada acara apa Dit? Duh. Sabtu Minggu tuh weekend tuh di ITB tuh banyak guys acaranya. Ada yang acara emang untuk publik, ada juga acara yang rahasia. Itulah guys ITB guys. Jadi kalau kalian mau tahu weekend ITB itu biasanya ngapain, terutama yang rahasia tadi, ya kalian harus kuliah di ITB guys. Pilihannya cuma itu. Atau kalian punya adik atau kakak dari ITB. Ya Allah, ini aku nggak pakai pomade guys. Ini basah aja basah. Anda ya. Dit, kamu live telat 10 menit loh. Aku janjinya antara 15 sampai 30. Dan tadi aku mulainya 28. Jadi gak telat. Karena aku tidak janji yang bener-bener pas berapa gitu. Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba hidungku gatel asli? Tadi enggak loh, seharian enggak loh. Apa itu tadi Kadit? Kadit kemarin nonton final chapter enggak? Susah ya jawabnya ya. Gimana guys? Coba teman-teman coba jawab. Dit, kakak juga di ITB. Nah, coba tanya kakaknya tuh. Apa kegiatan yang sangat rahasia yang biasa ada di ITB? Inisial K, itu aku kalau K. Kak, di Man 2 Kota Malang ada target hafalan nggak? Ada guys. Kak Jalutfi. Dit, aku udah ngefans kamu setahun lebih. Weh, terima kasih banyak ya guys ya. Terima kasih banyak guys ya. Yang sudah setahun. Dit, masuk ITB ada jalur zonasi. Nggak tahu ya, tapi maksudnya kayak yang secara apa namanya? Secara
resminya tuh kayaknya nggak ada deh, kayak oke yang di sini yang dekat ITB mungkin ada kemungkinan lebih besar daripada yang jauh dari kampus gitu. Secara tertulis, secara resmi sih aku kayaknya nggak pernah tahu ada ya. Tapi kok rasa-rasanya, tapi cuma ini doang sih, cuma perasaan doang sih. Nah ya setahu ya yang aku tahu nggak ada sih guys, secara resminya ya nggak ada ya. Cuma kan kita nggak pernah tahu ya guys ya, apa yang ada di balik seleksi itu. Rame woi. Spill keychain yang digantung di belakang banyak banget tuh. Dan ini aku nggak ada yang beli sendiri kayaknya, dikasih semua itu semuanya. Jadi aku dapat satu tak masukin situ, satu tak masukin situ, satu tak masukin situ. Au. Kakak Dit kemarin di Unisba, iya bener guys. Itu sebenarnya aku pakai filter guys. Kenapa? Karena yang teman-teman tahu ya mungkin ada yang lupa ya. Jadi kalau nggak pakai filter gimana sih caranya? Oh ini, bukan. Jadi kalau nggak pakai filter tuh aku merah guys, layarnya. Gimana sih cara matiin filter? Mana sih? Kok nggak ada? Mana sih? Oh efek. Nah, kalau aku matiin guys. Nah, jadi kayak gini. Kalian mau tak aku live-nya kayak gini? Ya wes, ayo live-nya kayak gini wes. Ini nggak pakai filter ini. Nggak tahu aku kenapa. Mungkin gara-gara bekas habis di ban ya waktu itu ya, 2 bulan yang lalu itu. Ya, konsepnya artefak guys ya, iya bener tuh. Oke ya, kita pakai kayak gini aja ya. Oh yes. By the way, aku harus cek Twitter, siapa tahu ada yang bertanya-tanya. Mana sih tadi? Oh ini. Guys, kalian boleh ke Twitter ya guys ya. #KaditAsli. #KaditAsli. Wes aku pakai iki. #KaditAsli guys. Jangan lupa guys. Mengenang live tahun penjajahan. Bener. Tips belajar bahasa Inggris. Nah, biasanya aku udah pernah jawab sih sebenarnya. Biasanya kalau belajar bahasa Inggris itu kalau dari aku tipsnya yang pasti banyakin kosakata ya. Kayak bahasa Inggrisnya ini atau apa, bahasa Inggrisnya benda ini apa, bahasa Inggrisnya aktivitas ini apa, dan lain-lain. Dan kalau menurut aku, kalau kita belajar bahasa Inggris itu jangan sampai tujuan kita jadi mirip kayak orang yang emang asli Inggris sana gitu. Ya udah itu, maksudnya kita orang Indonesia, ya udah. Mungkin ada beberapa kosakata yang kita nggak bisa gitu. Ya kan kita misal ya contoh ya. Kayak sangat keren gitu. Ya udah, misal kita mau pakai kata very cool, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan sebenarnya kita tahu sangat keren tuh ada kayak extraordinary atau yang lain-lain. Nggak harus kok guys. Bahkan orang
orang asli pun aku yakin kalau ngobrol sehari-hari tuh nggak sampai sebagus itu gitu kosakatanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya cari temen yang emang apa ya, nggak, kalian jadi nggak malu gitu buat ngobrol pakai bahasa Inggris. Karena kan kadang kita kalau ngobrol, ada beberapa orang yang kalau kita ajak ngobrol bahasa Inggris jadi kayak malu atau dijudge dan lain-lain gitu. Dan yang ketiga guys, yang ketiga, settingan HP, laptop, apapun itu device pakai bahasa Inggris. Dit dari banyaknya. Jadi Dit ada reaction COC season 2 lagi nggak? Sebenarnya guys ya, kalau ngomongin tentang reaction COC season 2 yang kemarin tuh yang sama Excel yang episode 6 itu aku cuma rekaman itu doang. Jadi nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau misalkan kalian nunggu Dit lanjut ya episode 7, episode 8, ya nggak reaction jadinya, aku udah nonton semua soalnya. Apa hukumnya hiking bawa koper? Pindah rumah aja mas, kalau gitu mas. Pindah aja ke dataran tinggi mas. Itu yang tadi nanya apa hukumnya hiking bawa koper di Twitter ya. Tolong pindah rumah aja mas, kalau bisa mas. Saran saya bawa mobil. Kamu janjian tak sama Excel untuk reaction? Iyalah, gimana maksudnya kalau nggak janjian masa tiba-tiba ketemu gitu. Masuk ITB ada beasiswa nggak? Banyak guys beasiswa, dan nggak hanya dari kampusnya ya. Beasiswa tuh banyak banget. Bisa dari dalam kampus, bisa dari luar kampus. Jadi kayak banyak kesempatan kalian untuk kuliah tanpa harus bayar, tapi tetap harus berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu. Jangan cuma diem doang terus kayak, duh mana ya nggak ada beasiswa ya, nggak ada usaha ya nggak dapet gitu loh guys. Tetap bisa guys. Kalau kampus dalam negeri tuh yang negeri ya, kampus dalam negeri yang negeri ya, aku yakin banyak banget beasiswa yang bisa gitu untuk kalian ikuti. Kalau swasta aku nggak terlalu tahu guys, pengetahuanku masih nggak terlalu nyampe kalau kampus swasta beasiswanya kayak gimana. Tapi harusnya kayak kalau beasiswa eksternal ya, setauku tuh kayak ya harusnya bisa lah untuk semua kampus gitu, karena kan dari luar. Cuma ya untuk swasta balik lagi aku nggak terlalu tahu banyak. Oh ya guys, BTW tadi aku mau cerita dikit. Tadi tuh bukan tadi, beberapa hari yang lalu tuh kan aku ada Zoom sama beberapa orang ya. Dan kebetulan aku hostnya. Terus masih belum mulai lah, masih nunggu waktu startnya gitu lah. Maksudnya masih nunggu waktu sesinya lah, tapi udah di start Zoomnya. Terus ada partisipan yang dia on mic. Terus kayak di backgroundnya tuh ada suara keluarganya kayaknya, lagi ngomong-ngomong gitu, kayak lagi makan atau gimana, dan pakai bahasa Jawa gitu. Terus aku kayak mendengarkan tuh kayak jadi kangen gitu, aku pengen pulang juga gitu, aku pengen ke rumah juga. Di sini aku tidak mendengarkan ada info bahasa Jawa di sini aku. Jadi aku waktu dia masuk terus nggak dimatiin mic-nya, aku biarin karena aku pengen mendengarkan kayak percakapan bahasa Jawa yang beneran Jawa gitu. Nggak ada tambahan gua, nggak ada tambahan lu, nggak ada tambahan kata-kata lain, bener-bener pure gitu, bener-bener pure, murni gitu. Real Jawa Pride yoi. Dit, like kamu di TikTok udah 2 juta. Oh iya tak? Oh maksudnya ini ya, total lah ya. Maksudnya total lah ya. Kayaknya wes 2 juta sih. Gara-gara ini apa? Dance. Aku nggak tahu itu kok bisa rame banget. Gimana di Jose Rira TikTok apa Twitter. Next konten itu tentang apa Dit? Ini aku udah nyiapin. Jadi fun fact-an aja. Ini eksklusif untuk berapa orang nih? 768 orang. Eksklusif ini guys. Buat teman-teman yang hadir hari ini di detik ini eksklusif guys infonya guys. Jadi di semester ini guys,
aku tuh pertama kalinya bikin kayak tracker tugas dan lain-lain dan kerjaan gitu. Aku pertama kalinya bikin tracker buat tugas biar aku nggak lupa dan lain-lain. Dan karena aku udah bikin apa sih jenenge, udah bikin tracker buat kuliah itu, aku jadinya bikin juga tracker konten-konten guys. Jadi kayak di HP ku kan ada banyak banget konten mentahan gitu kan, kayak aku pernah ngerekam waktu di mana. Nah itu semua aku catat, aku masukin ke ya ke catatanku di ya catatan intinya. Jadi kayak aku bisa sering lihat gitu, oh kayaknya aku harus segera bikin ini, bikin yang ini. Jadi bikin konten tuh nggak seenak doang gitu. Ya, maksudnya sudah ada rencananya gitu. Live-nya Kadit gak ada suaranya, HP-mu rusak iku le. Yang bilang nggak ada suaranya, HP-mu rusak iku. Beli HP baru. Oh emang gak ada suaranya tadi. Oh ya maaf guys. Internet. Kalau emang gak ada internet. Kadit ketemu Faza gak di ITB? Udah lulus guys beliau itu guys. Faza, Rachel, Haikal. Jadi cewek season 2 tuh kan ada 4 yang angkatan 21 kan. Ada Dean, ada Faza, Haikal, sama Rachel. 4 itu angkatan 21. Dan mungkin ada yang gak tahu angkatan 21. Maksudnya kenapa kok angkatan 21? Angkatan 21 itu udah lulus guys. Udah tahun terakhir maksudnya. Bukan udah tahun terakhirnya kemarin. Harusnya udah lulus gitu loh. Jadi ya bisa jadi aku udah gak ketemu lagi. Karena mereka udah lulus gitu. Tapi buat Kak Faza sama Rachel wisudanya di Agustus. Jadi udah nggak ada lagi gitu. Maksudku udah nggak ada lagi di ITB gitu. Udah susah lah buat ketemu di ITB. Kalau Kak Haikal, Bang Haikal kan baru baru selesai kemarin ya sidangnya ya. Jadi masuk ke wisuda Oktober. Bang kok gak medok? Aduh sorry banget guys. Aku tuh udah jaksel gitu loh. Jadi kayak logatnya pun udah berubah gitu. Gimana ya? Jadi kayak logatku tuh udah berubah banget gitu. Nggak kayak dulu. Apa ya namanya ya? Jadi kayak menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya kan. Ini nggak bisa medok lagi emang. Kiu. Apa ini? Kurang Inggrisnya Adit. Jadi guys, ya lu semua tau gak sih? Kemarin tuh gue kan naik motor, terus kayak di Enggoan tuh ketemu sama polisi tidur di Enggoan itu. Jadi kayak wah, jadi ada jeglongan gitu loh. Ada jeglongan, terus akhirnya aku aja jadi kayak gedebuk gitu loh waktu itu. Aduh dek, stop ya Kadit ya, stres betul. Jeglongan. Iup apa iku rek? Iup iku apa rek? Ngomong apa sih iup iku? Loh, sorry. Salah logat. Itu tadi logat Jawa tadi itu cuma gimmick. Sebenarnya aku tuh nggak bisa logat Jawa guys. Jadi kayak ya aku tuh kayak gini kalau ngomong nggak bisa gitu. Kalau Nares sih aku pernah ketemu ya guys ya. Kalau Nares, karena Nares tuh kan angkatan 24. Jadi Nares, Resa, siapa? Rasya, sama satu lagi Zahran. Itu kan mereka kan angkatan 24. Jadi kayak baru tahun pertama mereka pindah ke ITB Ganesha, ITB Bandung. Jadi selama setahun kemarin aku nggak ketemu mereka berempat karena mereka di Jatinangor. Gitu guys. Jadi aku tuh logatnya kayak gini. Gitu loh. Kadit dek mulu cie apa? Aku dari dulu panggil kalian dek. Kamu berarti yang baru follow aku. Ketahuan. Kamu yang apa tiba-tiba merinding sumpah itu? Siapa itu? Mas sopan santun. Mas.
panas, merinding. Emang kayak gini cara ngomongku. Aku tuh udah kayak apa ya, hidup di environment yang jaksel gitu loh. Jadi kayak nggak bisa gitu kalau ngomong medok gitu. Medok tuh gimana sih guys? Cara ngomong medok. Aku nggak medok. Medok tuh gimana ya? Cara ngomong medok. Nggak bisa aku medok. Dit dulu dukung Rocha atau Vanes? Nggak mau jawab ah. Biar menggo-menggoin nanti. Gini nanti kalian. Aku jawab yang mana? Kemayu dit. Duh, salah rek aku rek. Salah tok aku. Kok ini salah, medok salah, gak medok salah. Nang di salah. Dit itu bajunya yang belakang etalase NTU guys. Etalase NTU. Sweater NTU. Sweater NTU. Yang tanya yang kemarin DM. Dit, sweater siapa yang kamu ambil? Punyaku ya itu, punyaku. Milik saya. Itu punya saya, nyok, tak tunjukin nyok. Milik saya itu. Mana nanya, sweater apa NTU tek sopo dit, kok bojo podit? Punya aku. Ini aku yang beli. $60. Mahal banget. Menyesal aku belinya sebenarnya. $60. Harga apa itu? Like dit. Jadi kita ke kalau kelunturan nangis nggak lu? Karena mahal nggak mungkin luntur. Itu kualitas kainnya tebel banget dan bagus. Dan lu tak ambil lah, bentar ya. Bentar. Oke, buat teman-teman yang lagi mencari kampus, yang mungkin yang mau lulus SMA dan bingung mau kuliah di mana. Ini ya guys, aku ada saran kampus satu buat kalian. Ya dia tuh namanya Nanyang Technological University guys ya. Nah, kalau kalian tahu ini tuh tebel banget guys. Dan dia tuh dingin banget, adem banget. Jadi mau kalian pakai waktu dingin, mau kalian pakai waktu panas, enak banget. Jadi dia tuh emang udah dari sananya dingin nih. Padahal di sini hawanya nggak terlalu dingin ya, tapi ini dingin. Ini kayak sejuk gitu loh dipakai. Nah, dan nggak gatel dan dia di belakangnya nggak ada tulisan. Pasti di sini ada orang-orang yang nggak suka kalau di baju atau di outfit di belakangnya tuh banyak banget tulisan. Nah, sweater NTU ini cocok buat teman-teman yang suka polosan di belakang nih. Ini bener-bener kayak polos, jadi bagus gitu buat teman-teman yang suka polosan gini di belakang. Dan dia tulisannya juga nggak besar banget, tapi dia bener-bener kelihatan tuh tulisannya tuh. Nanyang Technological University apa ini? Dari 1991, sejak 1991. Mana rek? Oke? Harganya jangan ditanya. Harganya kalian cari sendiri aja ya. Aku nggak mau ngasih tahu. Tadi udah ngasih tahu tapi harganya YTTA. Worth to buy YTTA. YTTA juga. Semuanya YTTA. Yang nanya harga, yang nanya apa, YTTA. Aku cuma mengasih tahu kualitasnya. Dan di dalamnya tuh dalamnya tuh sama guys. Di dalam sama di luar itu kainnya sama. Kadang kan ada yang dalam sama luarnya beda kan. Nah itu sama, jadi kayak bener-bener enak banget. Kayak apa ya? Nah lah pokok, dah beli sana cepet. Dah cepet beli sana. Udah nggak usah nanya-nanya harga, langsung aja beli. Nggak pakai nanya harga. Orang kalau mau beli, orang kalau mau emang suka, nggak usah nanya harga, udah langsung beli. Cepet.
Ini kamu want to sell, want to buy, atau want to pamer? Aku want to share. Want to share kalau aku guys ya. Want to share. Aku haus bentar. Kadit Undip, hah? Kamu beli di Shopee. Oh iya, satu lagi. Tidak dijual online. Itu guys, yang membuat dia sangat valuable. Dia tidak dijual online. Jadi kalau mau koleksi harus apa? Udah tahu jawabannya. Nggak perlu dijelasin, udah tahu jawabannya. Beli di mana? Tahu nggak itu tulisannya apa? Kok nanya beli di mana? Nggak ada yang nanya rek di kadit asli ini. Oh wis lah. Kalau kalian mau ngeramein Twitter, monggo ya guys ya. Kita langsung ke hashtag kadit asli guys. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung ke hashtag kadit asli ya guys ya. Iya rek. Sebentar. Kaget aku. Sebentar ya. Sebentar banget ini. Enggak sih, kayaknya enggak sebentar sih. Sebentar ya guys ya. Halo. Bentar, belum selesai. Oke, sudah. Ditekan olar. Long text J. Masa harus tak tunjukin? Astagfirullahaladzim. Nih, long text dari mana long text? Long text dari mana long text? Rusak laptopku saya, lu gorek saya tas rek. Duh, gara-gara
Your life is redirecting users to purchase product outside TikTok. Adjust your content, avoid live visibility restriction. Loh, aku cuma nunjukin laptop TikTok. Aku nggak jualan TikTok. Tadi itu juga nggak jualan TikTok. Itu tadi cuma pamer. Aku nggak jualan TikTok, kayak TikTok, petinggi TikTok, manajer TikTok. Aku nggak jualan itu, nggak jualan aku. Kadit suka dengerin lagu hi-fi gak? Jujur-jujuran nih ya, hi-fi SMA aku dengerin semuanya. Waktu SMA ini aku ada playlist tersendiri, bahkan ini tak aku buka ya. Waktu zaman-zaman akhir Covid, yang ini loh, zaman-zaman akhir Covid, di apa namanya guys? Omikron. Zaman-zaman Omikron itu guys, aku sering dengerin hi-fi itu guys sama teman-temanku. Ini. Aku ada playlistnya nih. 2022 nih, mulai dari Pelangi, Remaja, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, Orang Ketiga. Banyak banget guys. Dan lain-lain. Cek Twitter. Astagfirullah. Iya. Oke. Tadi nggak ada, sekarang cek Twitter. Nggak ada yang baru. Oh sorry. Salah. Anak COC 2 yang udah kamu kenal dari dulu siapa aja, Dit? Gak tahu ya banyak atau enggak ya. Tapi kalau David Goh itu aku udah pernah ketemu dulu. Udah pernah kenal, udah pernah tahu. Tapi mungkin kita gak ngobrol dulu ya. Mungkin ya waktu dulu. Ya sebenarnya kebanyakan aku gak yang ngobrol juga sih sama orang-orang waktu kan lomba-lomba juga kan. Lutfi juga aku pernah satu lomba offline. Lutfi dia satu tim sama Excel. Ya itu aku juga ngobrol sama mereka berdua. Aku ngobrolnya sama teman-teman sekolahku doang. Dulunya kapan? SMA SMP. Iya SMP SMA. Iya. Terus kalau Deo aku cuma pernah dengar namanya karena dia dulu terkenal banget kan. 2023 itu waktu awal kuliah kan terkenal banget dia tuh. Kayak di di wawancara waktu aspeknya ITS kan. Terus dia ya pegang mic dan lain-lain. Kenal udah tau lah nama Deo. Terus kalau yang dari Mandua ada siapa namanya? Zaidan sama Adika. Aku dulu satu angkatan OSN. Satu angkatan OSN sama mereka tahun 2022 juga tuh, SMA lagi tuh. Gitu gengs. Band yang dari ITB itu dulu waktu awal kuliah aku satu kelompok sama dia satu semester di salah satu mata kuliah. Oh, dua mata kuliah bahkan. Satu kelompok sama dia aku. Sama band Benedict Presley. Ada baju keramat di belakang. Tadi udah aku review, nanti aku dituduh jualan lagi, kesel aku, Rek. Zahran aku pernah dengar juga. Apa? Dia kan ini kan internasional fisik sama internasional astronomi kan. Jadi kayak pernah denger lah namanya. Kenal guys, tapi mungkin mereka gak kenal aku ya waktu itu ya. Bisa jadi mereka mungkin yang gak kenal aku yang kenal mereka gitu. Siapa lagi ya? Ntar aku cek ya siapa aja namanya ya. Gak salah, next question aja lah. Kebanyakan nanti jawabnya. Awal mula ketemu Andreas. Boleh gak ya dikasih tahu ya? Awal mula ketemu Andreas. Janganlah nanti yang kena orang lain.
Intinya aku ketemu sama Andreas itu udah lama banget. Maksudnya sorry, bukan gitu ya pasti ya, gimana sih ngomongnya? Susah guys ngomongnya guys. Saverius ya, saya invites you to co-host. Bentar yes, 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 10 menit 10 menit. Apa ada pertanyaan baru tak? Nggak ada loh. Udah belum coba Batagor? Belum. Belum ya guys ya. Gimana apa tadi? Gimana perasaannya dulu ditonton sekarang menonton? Ya gini guys, semua orang ada masanya guys. Jadi ya udah gitu. Gak mungkin kita ditonton terus, gak mungkin kita menonton terus. Ya udah gitu. Kalau disuruh milih, kamu pilih astronomi atau geografi? Jujur aku lebih dari yang sepengetahuanku ya, karena aku juga pernah lihat teman-temanku yang ikut OSN astronomi sama OSN geografi. Aku tuh lebih suka ngelihat temanku yang ngerjakan astronomi gitu. Lebih apa ya? Lebih intuitif aja gitu daripada hafalannya. Seru lah kalau astronomi ya. Apalagi aku sekarang kan kuliah elektro ya. Elektro tuh apa ya? Heavy di fisika banget kan. Kayak physics heavy banget, math and physics heavy banget kan. Jadi kalau menurutku ya, aku tuh lebih gimana sih ngomongnya? Lebih mudah buat belajar astronomi daripada harus mulai dari nol ya. Bisa dibilang aku kalau belajar geografi sih mulai dari nol. Karena fun fact-an aja ya guys ya. Dulu tuh aku pernah bikin suatu suatu konten, tapi bukan buat di IG kayak konten tugas gitulah, tentang batu-batuan. Apa gitu, maksudnya aku tidak bilang batu-batuan tuh gak seru, cuma aku bingung aja gitu loh. Kenapa kok kita harus tahu apa skoria, bener gak sih? Skoria rock, ada gak sih rock? Iya, batuan skoria. Batuan skoria tuh aku waktu itu ada tugas kayak merangkum tentang batu skoria ini kan. Terus aku kayak mana hitungannya gitu. Mana hitungannya ini skoria ini gitu kan. Sama pumice, skoria and pumice. Dua batu itu. Aku kan kayak bikin summary-nya kan kayak. Aku kayak mana ini hitungannya nih. Lah, udah gitu. Mana hitungannya gitu kan. Tapi kayak menurutku geografi ini serunya adalah lapangannya guys. Kayak pelajaran tentang kebumian, geografi itu kayaknya serunya emang waktu ke lapangannya, waktu beneran megang gitu kan. Itu kayaknya seru sih guys. Makasih Kak, semenjak kenal kamu hidupku jadi lebih menyenangkan. Kelas. Terima kasih juga. Tadi siapa itu lupa, udah hilang. Iya saya live gak diterima, jahat tuh. Sabar rek. Sabar. Ya wis lah. Sekarang aja lah. Gimana caranya? Co-host. Panas tiba-tiba HP ku. Dit, kalau di ITB liburnya setiap hari apa? Weekend tuh nggak kuliah harusnya. Kecuali kamu ada ujian ya. Siapa Kes yang bikin kamu kaget pas tahu dia ikutan COC Season 2? Adika, guys. Adika ITS itu udah fix. Dia doang. Kaget aku tuh. Fun fact ya. Waktu Adika itu reveal, aku tuh lagi makan malam bareng teman-teman SMA aku. Terus kayak aku di chat lah sama pembina. Dit, Adika ikut. Terus aku kayak, Adika?
langsung tuh kita buka IG bersama-sama di sana tuh. Oh iya rek, Andika Melo rek. Terus kayak, tidak senyum dari 3 tahun yang lalu ya. Mana ini ya? Ya saya ini nggak mau tadi ya. Ini dia. Ini kecil soalnya, bentar. Halo, Dek. Halo, Dek. Maksudnya gimana, Dek ini? Halo, Dek. Maba. Ospek lagi ya, Dek. Ospek lagi ya, Dek. Mas. Apa, Dek? Dit, Jadi, kamu kalau kuliah di LN, Dit, kamu kalau kuliah di LN pengen di mana? Aku pengen di University Malaya, guys, kalau di LN. Biar ketemu siapa sih, Dit? Hah? Biar ketemu siapa sih? Biar ketemu tuh. Nah, biar ketemu itu. Ketemu golden apa sih, guys? Golden generation of content creator. Gitu. Ya. Benar. Golden standard of itulah pokok, lupa aku. Bising lah. Nah, iya saya tuh loh, Yes, lu tuh lu potong rambut yang kepotong rambutnya atau sifat jeleknya sih? Ini. Kalau misalkan ini teman-teman. Buat yang nonton ini adalah contoh ketika cowok kalau misalkan ke tempat potong rambut itu cuma bilang, "Mas, rapihin ya." Ini. Jadi kurang nyeni gitu bahasanya gitu. Kurang nyeni ya. Jujur di situ nggak nyampe gitu. Nggak arrive gitu. Ibarat kata tuh lu nggak respect sama barbernya. Oh, oke. Nggak respect dan nggak arrive ya. Nggak, lu kurang banget di situ, attitude lu jujur kurang. Attitude kurang ya. Jadi lu ketika lu datang, lu tuh udah harus tahu lu mau potongnya kayak apa. Ketika lu rapiin, itu kan lu kayak memberikan beban gitu untuk tukang potongnya gitu. Di situ jujur kurang. Jadi bare minimumnya harus tahu. Nah, kalau gua lebih prefer, gua tuh langsung bilang, "Mas, potong-potong sampingnya aja biar nggak keluar-keluar." Nah, maka artinya akan seperti ini. Dan bagian belakangnya di-keep ya, Mas. Jujur di situ nyampe. Oke, ini from my pendapat imo ya, guys. Ya, yes ya. Ini pendapat gua aja imo. Pendapat imo aja ini, pendapat imo. Menurut gua lebih better dan gua lebih prefer. Ya. Gua lebih prefer sesuatu yang lebih better. Jadi yang paling best gitu, kayak yang paling yang lebih longer gitu, jadi aku nggak pingin rambutku tuh lebih shorter gitu, makanya aku nggak bisa lebih shorter. Jadi lu lebih prefer untuk barbernya itu yang pasti barber ini punya style yang lebih best dari lu gitu ya. Nah, jadi gue pengen tukang barber rambut gue ya. Jadi gue pengen tukang barber rambut gue tuh ngerti gitu kalau ini lebih shorter gitu. Jadi nggak bisa, nggak lebih prefer biasa. Ya, loh, kenapa ini pada ketawa Inggrisnya jelek? Kenapa lu? Kalian menghina orang ngomong bahasa Inggris tuh gimana? Ini yang gue kurang suka dari orang Indo tuh adalah crab mentality gitu. Crab mentality. Jadi orang ngomong bahasa Inggris dikit diketawain, katanya so Inggris lu gitu. Nah, ini. Iya. Padahal kita udah lebih better daripada tahun kemarin gitu. Better daripada biasanya gitu. Iya. Dulu kita nggak ngomong bahasa Inggris, sekarang udah jauh lebih better gitu. Jauh lebih better, bre. English is my first language. Iya.
Bahasa language gue yang pertama first English. First English ya. Ibarat bahasa language lu itu ini ya, Inggris ya. Jadi ya gimana ya, teman-teman, kalau misalkan kalian ini ngeliat kok bahasa Inggrisnya jelek sih, hargai teman-teman, karena nggak semua orang punya keberanian, courage untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Gitu. Gimana kabar lu, Dit? Sekarang, Dit? Kabar gue lebih better aja sih dari sebelum-sebelumnya. Udah, hey. Ngasih lanjutin loh. Hey. Ya, jauh lebih baik lah daripada hari-hari sebelumnya. Karena kalau tidak lebih baik dari sebelumnya kan berarti tidak ada perubahan gitu. Tidak ada perubahan, berarti ada slope-nya dong. Jadi slope-nya tuh yang penting tidak negatif aja gitu. Atau nggak sama dengan 0 gitu ya? 0 nggak apa-apa. Kenapa? Tapi kan artinya kalau misalkan 0 artinya kita tidak lebih buruk dari sebelumnya. Walaupun tuh tetap bare minimum udah. Bare minimum setidaknya F aksen X-nya 0 gitu ya? F aksen X-nya 0 dan juga F double aksennya Oke. Next. Oh ini IPK 3,94, 3,97. siapa? Nggak tahu, Dit. 397 siapa? 394, 394 siapa? 393. Lu mau ngomong siapa? Nggak tahu, Dit. Siapa, Dit? Amin aja. Amin. Yes, lu nangis ya kemarin perpisahan. Ya saya mah nggak peduli guys sama perpisahan gitu guys. Ini. Kalian nggak tahu yang di video saya itu bukan saya yang beli itu. Kadit ya? Bukan. Siapa? Orang-orang guru suruh urunan. Oh, iya. Nanti ini ya, habis makan satu-satu ya. Tadi lu makan donat berapa? Iya. Ini kali deh, sambil buka Q&A kali ya. Sambil buka Q&A boleh. Apa hashtagnya mas? Diluncurkan mas. Hashtag kayes gacor. Cepet. Kayes gacor ya. Kayes gacor. Gimana tanggapan lu? Di Twitter apanya? Evos kalah lagi, Cok. Kan hari ini main lawan apa nggak tahu aku. Kemarin gue liat yang lawan Onyx. Ya Onyx. Lu mau pakai UI Sport juga. UI Sport. Siapa tahu ada kan, kan nggak tahu kan. Emang Onyx lagi bagus aja. Iya, Onyx menang. Iya, Onyx menang. Lebih bagus aja soalnya Onyx tuh lagi habis kedatangan ini kan, kedatangan gold laner YTTA kan. Oke, ini nih udah mulai nih, udah ada nih. Halo aku Dira dan Iksoy Rawer. Gimana di tanggapan lu? Apa sih hashtagnya? Kayes gacor kan? Infokan live mabar ML lu nggak bisa guys, aku guys. Iya. Belajar ML terus. Main aja. Ilar lu. Gimana tanggapan lu Dit tentang ospek ini Dit? Enggak, lu pertanyaan lu enggak di live yes. Nggak di live yes. Kita ini kan maksudnya sharing aja kan gitu. Nggak bisa di-cut di sini yes. Jangan. Takut gue. Lah, kenapa Dit? Maksudnya ini kan ibarat itu lu sebagai alumni gitu, bukan alumni sih bilangnya cutting gitu kan. Lu pasti kan banyak ini kan mengayomi adik kelas kan, adik tingkat kan.
Gimana? Kalau kalau dari lu tuh gimana sih tips and triknya untuk menghadapi ospek-ospek gitu? Mungkin specifically di ITB gitu contohnya atau di Berat, berat banget. Oh, enggak, maksudnya kan lu sebagai ini cutting. Siapa tahu eh, Nah, nanti rajin hadir ya gitu. apa ya? Orang kok gak ada pembahasan lain ya? Loh, Apa ya? Yang pertama, yang pertama. yang pertama. Aduh. Ya, Iya. atau in general buat para In general. maba-maba gitu. Atau In buat gua lah, general. Dit, gua kan maba gitu kan. In general aja ya. Intinya kalau kalian nggak salah, kalau kalian ngerasa kalian udah ngikutin aturan yang diinginin, ya udah guys, jangan kalian mau untuk gimana ya jawabnya ya? Ya udah kalian pertahankan diri kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, Yang kedua apa, Dit? yang kedua, hindari debat-debat yang nggak penting. Itu. Contohnya coba ada bisa dielaborate nggak? Wow, kira intinya ya. Kalau bahkan ya, bahkan kalau misalkan kalian merasa benar pun dan nggak ada yang salah dari kalian, udah kalian jadi orang yang apa sih namanya, bigger person. Karena ospek itu menurut pandanganku tidak ngaruh ke eh, kelulusan kalian. Betul. Itu guys. Dan ini yang paling utama. Ini kayaknya nggak akan menyerempet kemana-mana. Yang paling utama, jangan sampai kalian benar-benar menggantungkan kehidupan kuliah dan keseharian kuliah kalian di organisasi ataupun himpunan-himpunan itu. Jangan kalian menggantungkan most of your life, most of your college life itu ke organisasi. Kalian harus malah menggantungkan ke diri kalian sendiri, ke value diri kalian sendiri. Setuju. Kadit aku grader. Oh iya, terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak sudah dikasih nilai bagus Kak. Jadi nggak usah ikut ospek. Gimana? Bukan gitu ya, harus tetap ikut ya. Orang kok kesimpulannya aneh banget. Iya, jadi kayak ospek tuh tetap wajib guys, karena dari ospek itu kita bisa makin deket ya dengan teman-teman angkatan, makin deket dengan cutting. Siapa tahu nanti kita dapat ini relasi, koneksi, itu kan yang paling penting gitu kan. Nggak semua hal yang kita lihat itu apa ya, kayak nggak ada apa ya, aduh salah ngomong nggak jadi, aduh ulang Replay. Baik, action. Kita tuh selalu, nah ini bagus nih, kita selalu bisa mengambil hal baik dari apapun itu guys. Dan biasanya hal-hal baik itu kadang nggak kelihatan banget gitu loh. Maksudnya nggak kelihatan langsung, tapi kita bisa memanfaatkan itu guys untuk mendapatkan hal baik itu. Contoh kayak tadi ya, saya tuh jadi lebih kenal angkatan. Kenapa? Karena kita di YTTA bareng-bareng kan. Makanya jadi kenal angkatan. Jadi Apa YTTA apa nih? YTTA tuh yang YTTA aja. Oh, karena tiap kampus beda kan. Ya, maksudnya kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Mungkin di itu ya itu. Oke, kita pikir dulu. Aku Mungkin sebelum kayak ngomong. ini kan kayak Orang kok bonding pertanyaan. bareng atau kayak Se- atau mungkin kayak ini kan ngobrol-ngobrol saling kenal angkatan gitu kan. Mm. Hmm. Setuju. Berarti ospek itu kesimpulannya bagus ya teman-teman ya. Kalian harus ikut karena kalian nggak tahu bisa dapat apa aja nanti di sana. Maksudnya gini, daripada kita mungkin kita ngerasa ospek tuh kayak buat apa sih, kita nggak dapat apa-apa, tapi kan itu jadi ngebuka banyak banget opportunity yang kita juga nggak tahu gitu. Setuju.
Mas, daripada kita ibarat kayak kita punya kemungkinan dari satu pintu doang, kan lebih baik kita punya kemungkinan dari 2 pintu atau 3 pintu atau 4 pintu gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu dapatnya apa, tapi kan at least kita punya banyak banget kemungkinan dan kesempatan gitu loh guys. Tapi ya nggak, ya mungkin hasil akhirnya kita ngerasa kayak wah ternyata aku cuma perlu di satu pintu doang udah bisa dapat yang gini-gini. Ya orang beda-beda guys, nggak semua kayak gitu gitu. Betul. Bisa jadi aku mungkin cuma lewat pintu ini doang udah bisa, ya saya cuma perlu ganti pintu udah bisa, ya bisa jadi kalian mungkin ada bedanya gitu, nggak semua orang sama gitu. Setuju. Mahal mas, mahal. Lo ngasih pertanyaan susah banget, gue harus gini gue. Emang harusnya jawabnya kayak apa nih? Oke, jadi ini ada yang send coffee, send gift. Terima kasih ya guys ya. Oke, ini ada yang nanya, gimana sih Kak Kadit kayak saya biar English biar English menjadi first language English banget kayak kalian bilang. Gimana Dit? Coba dikasih. Kebetulan dulu lu ini besarnya di mana sih? Besarnya mungkin itu ngaruh gitu ya. Gue besar di Brooklyn by the way. Brooklyn. Oke, lanjut lo dulu dah. Apa tadi pertanyaannya, nggak denger? Gimana supaya bisa jadi first language gitu? Apa mungkin biar fluent atau mungkin kayak biasa kita ngomong bahasa Indonesia gitu lah. Ntar sorry, gue nggak ngerti definisi first language. Apa maksudnya? Mother tongue. Nggak bisa lah mother tongue diubah. Emang gimana caranya? Atau setidaknya biar kayak se-fluent itulah. Oh, tadi aku udah jawab guys di awal live guys. Gimana Dit? Ya, cari teman yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris juga. Gitu. Berarti kita ngobrol bahasa Inggris dong sekarang. Boleh. We Boleh. Ayo boleh. We Gak walk. usah lebih better tapi lebih prefer lebih gue ajar lu. Yesterday we walk. Hei, apa itu? Apa itu? Mau ngomong apa itu? Huh? Iya. Tutup kamera aku ini. Gue mau ngomong juga takut. Orang kok. Ya. Enggak. Maksudnya we walk in the same area in Greater Jakarta. Yesterday. Oke, jadi so Kadit was raised in Brooklyn and maybe if you guys are wondering why our English is very fluent and have a very good accent. So Kadit was raised in Brooklyn and I was in Ohio. Oh, Ohio. Ohio is like 7 hours from Brooklyn, I think. Yes. In Ohio, you can find many things, brother. Like many. Okay, yes. Try to mention every state in US that started with vowel. Beside Ohio lah. Apa ya? Arizona. Banyak lah. Cari tahu sendiri lah. Arizona. Ini bukan endorse Terus. English Academy kan ya? Bukan. English No. English Academy itu kalau kalian mau belajar serius ya, kalau sama kita ya YTTA. Jadi apa kelanjutan Edit? Biasanya lu suka baca-baca buku apa gak sih gitu? Apa ini lanjutan dari pertanyaan apa ini? Enggak, maksudnya when you learn English, Oh, did when you did I start? did you also read like many books or literature in English, or you watch many cartoon in English? Oh, okay. So that Actually, you I started learning English, I think at first grader or second grader because I was forced by my parents gitu. Ayo les gitu kan.
So yeah, the first sentence that I still remember until now is, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? After like the first day I apa les bahasa Inggrisnya. The first day I got into my ya lesan itu, every person I met, I asked them like, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Oke, so where do you come from, Kadit? Ya, I was born. Nah, aku yang agak susah bahasa Inggris tuh preposition. In, on, at itu aku masih bingung. Aku masih susah ini. In, on, at it's like intuitively I still can do it automatically gitu. Harus agak mikir gitu. Oke. Contohnya, what's the example? Like I was born a city, bla 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 city itu pakai at, on atau in ya? Itu In. we use in. In, oke. Okay, so I was born in Jakarta. Jakarta. Oh, But serius? Serius. Loh. But I'm only, I think only 2 or 3 months. Then I go into other city, Oh. and I grew up there. I think about 15. Oh no. Yeah, 14 years. Then at high school, I moved to Kota Malang, and 3 years there. And then now at Bandung. In Bandung. Hmm. In, kenapa in ya? How do you differentiate that sometimes you use in, you use at, you use on? How can you like intuitively know that we need to do in or on or at? As far as I know, we use in when if we want to state like a general place like Tangerang. General place. Tangerang has many like apa sebutannya city ya. Enggak, Tangerang itu juga city. Ya tapi intinya gitulah. Kalau mau sebut kota atau kayak provinsi pakai in, negara pakai in. Gitu. Kalau specific place gitu baru kayak Adit, let's meet at Grand Indonesia gitu. Oh, okay. I got it. I think like if you want to mention a general place, like a big place, you mean big place that not specifically where specified. Nah. You use in. Okay, Yes. so like at restaurant, cafe, maybe school, use at. Yeah, I usually do my homework at school gitu. Okay. How about Walaupun nggak time? nyambung ya. How about time? Time itu it depends. If you want to you want to have like specific time like 6 a.m. Okay, and then you say I woke up this morning at 6 a.m. Mm. But if you want say like Kadit, let's meet bla bla bla. Pokoknya pagi lah gitu. Afternoon, morning. Oke. Kadit, let's meet in the afternoon gitu. Oh, okay. Jadi nggak spesifik. Okay. So at is like Atau bisa juga kayak specific at time. noon. At noon itu it means 12 p.m. At noon. Walaupun kayak tadi kan afternoon kita pakai in gitu kan. Tapi kalau noon itu kayak spesifik ketika sejauh yang gua tahu ya itu tuh kayak ketika matahari lagi di tinggi-tingginya gitu, lagi apa? Kulminasi atas gitu. Lagi 0 derajat Di atas kepala. Nah, ini bisa dibahas lebih lanjut. Sebenarnya Terus. matahari itu ketika jam 12 itu nggak di atas kepala. Oh iya. Yeah. Jadi itu bergantung sama tanggalnya berapa dan posisi lu di mana. Itu ada ilmu astronominya lah gitu.
Kasih tahu. Tapi ada kondisi di mana eh, tepat di dalam kepala. Makanya gue nggak tahu ya, lu pernah lihat atau enggak ya? Kayak di ITB itu kan ada tubuhnya kan. Mm-mm. Itu tuh kayak ada momen di mana eh tubuhnya itu nggak ada bayangan. Nah itu artinya mataharinya tepat di dalam kepala. Tapi cuma di tanggal-tanggal tertentu, nggak tiap hari. Tapi bukan jam 12. Pas. Biasanya jam 12. Oh. Tapi sebenarnya itu nggak selalu jam 12 juga. Makanya kenapa kalau lu sholat siang, apa sebutinnya? Duhur, Zuhur ya? duhur. Asar. Ya yang jam 12 Iya, iya, duhur. itu biasanya nggak 12.00 kan? Biasanya mungkin 11 berapa atau Iya, 12 iya. dikit kan? Heeh. Nah, karena matahari itu kan ngikutin matahari paling atas itu jam berapa kan? Hmm. Nah, jadi ada yang namanya itu adalah equation of time. Mm-mm. Jadi itu mempengaruhi matahari itu sebutan itu kulminasi atas biasanya. Oke. Kulminasi atas tuh matahari dalam posisi tertingginya. Tapi emang Dulu apa? Tapi emang setauku ya, ini tolong ya buat teman-teman yang mungkin tahu lebih tahu. Tahu gue, menurut gue duhur itu bukan pas banget di atas kepala. Tapi ketika bayangan, gimana sih? Gimana sih? Itu nggak sih, guys? Apa bayangan apa? Bayangan udah lebih dari panjang tubuh kita. Apa itu asar ya? Panjang bayangan kita lebih 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 panjang dari tinggi badan kita. Itu apa asar ya? Lupa aku. Gak jadi, yes. Lu nggak di, bukannya lu tahu, yes? Ah? Maksudnya kan nggak tahu, siapa tahu ya, siapa tahu diajarin juga gitu kan. Enggak. No. In my Enggak, di astronomi religion maksudnya. Di Oh, astronomi enggak. Astronomi enggak belajar asar jam berapa sih? Enggak ya? Karena yang biasanya itu yang cuman jam 12 itu loh, karena very spesifik matahari itu lagi di posisi tertingginya. Mhm. Karena ketika matahari di posisi tertinggi itu tuh banyak yang bisa kita dapetin dari informasi itu. Oh, ngerti. Tuh. Gimana? Shall we continue with English again? Yeah, it's up to you. Okay. So where I'm good. do you come from? Where do you come from? Why you ask the same question like before, bro? Why? Kan tadi belum dielaborate. I think that's. I think Okay, I can. another question. What do you do in your leisure time? Apa? Relation time? What do you do in your free time? Oh, free. Oh, first thing first. Yeah. Yes. If I have a free time, I need to check if there are some assignment or some responsibility that I need to do at that time. Yeah, because sometimes when I'm at my free time, use at like, is it true, right? Free time right? At free time. On free time. Gimana teman-teman? In nggak sih harusnya? In my Ya, free time. intinya Intinya itulah ya. Intinya Salah dikit nggak apa-apa. if at my free time sometimes, I'm not really think that, oh, okay, there are no other responsibility or assignment that I need to do gitu. So I will check first, like check my laptop, check my WhatsApp, line, or everything, if there are anything that I need to do. But if they are clear, everything is done, sometimes there are two options: sleep
sleep or go outside. Go outside. Yeah, I mean go around lah, jalan-jalan, walking. Looking for non-coffee ya, because you don't drink coffee ya. Looking for something that like I never had before. Hmm. Looking for something that like new for me. Like very I need some refreshing, right? After maybe after a hard day or something that happening that day, I need to do something new or I need to meet something new like that. Okay. So who you usually chat on your WhatsApp? I think that's not. I think Oh, that's ini ya, very very. very menggo itu, very menggo pertanyaannya. Itu very Oke 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 menggo. oke oke oke. Sorry. But I can answer. Sometimes when if I free time, the context is still free time, right? Okay, if at free time, I'm not opening my WhatsApp by the way. Okay. I'm not even opening my WhatsApp, and yeah, I just do something that not really productive. Okay. If the context is free time, yeah. But if there are something that important or something that really interesting for me, yeah, maybe I open my WhatsApp and terus Oke kamu oke. bukanya YouTube. Terus kamu bukanya apa di YouTube? Nonton MPL Evos lawan Bigetron. Okay. So you still watching about Mobile Legends, huh? Yeah, I still watching lah. I still watching lah. Like even if I even if I am not playing Mobile Legends anymore, especially at semester 5 at this fifth semester on this fifth semester. But at holiday or maybe at my free time, sometimes I miss to play Mobile Legends lah. Hmm. When I miss to play Mobile Legends, yeah, I don't want to be left with the meta lah. Yeah, yeah. I want to know the meta lah. I want the update of the meta so that I play not clowning. You know clowning like ngebadut. No, I don't want to clown. Yeah. I don't want to clowning inside the game. Physics and astronomy discussion with time concepts. Yes. Oh ini AI. Oh wow. Apa Ada tuh? AI. Okay, you guys can ask about physics lah. Lah. Malah You guys juga. can ask about physics to Kadit lah. Lah. Yeah, we can discuss lah. Both of us will answer in English ya, Kadit ya. Okay. Yes. Yeah. You can ask anything, guys. You guys ask with English lah, so we can learn English together. Mm-mm. Yes, kan. Okay, so for all of you that say grammar apa ini grammar kentut, I think you should kentut by yourself lah. If you say grammar kentut, I think you should kentut for yourself lah. Yeah. We learn. Someone says buka les-lesan Inggris aja deh lu berdua. Nah, Sabi tuh. ya Ken. Ya Ken, you guys just ask on Instagram, we can open. We can buy English Academy lah. Thank you, Nata. Thank you, Nata. You so good lah. Yes, we can buy. Actually, we can buy English Academy by ourselves lah. Like we can. We can acquisite English Academy like, hello Kak Iman, I think we want to acquisite English Academy. How much is English Academy? And then like, okay, how much is you? So yeah, everything is by English Academy. English Academy. But one thing about English ya, many people, especially on Twitter ya, I usually see that they think if someone use English with
broken grammar, they usually overhate them, and it makes people like Shy. people. "Oh, I don't want to use English lah because if I use broken English, people will judge me." Oh, like lost in interest ya. No, Yeah. no. It's more like my English is not good enough, so therefore I cannot use because people who Oh. has better English will judge me. Yeah. I see. Yeah. Actually, I often see the comment when like, hey, at least you use lebih better. No, not that, not that. No. Like, yeah, if you want to say English, don't say apa. Yeah, you can use this one. Or like, don't speak English if you still say this word with this word gitu. Yeah, Kadang kayak gitu. Yeah, but that's the. yeah, I think the reality is not every people has the same privilege as like I think Jakartans because people in Jakarta usually use English in daily conversations, but people in suburbs area they perhaps like barely use English. So I think it's like learning new language lah. You just use them as long as both of you understand what you are saying. Yeah, It's that's true. okay. That's true. You guys don't have to be underestimating your own English lah. But yeah, because the point of language is communication, right? If Yeah, you guys understand what the other person says, so yeah, that's not a problem. yeah. If I say broken English, for example, people in Singapore lah, they I mean people in Singapore use very broken English. If you use that terms or their words in IELTS, I think you will get bad scores. But in the end, people understand what they are saying, so I think there's no problem. Yeah. The point is you understand what others say, so yeah, the problem is clear. Yeah. So don't you just use lah no matter what people say. We don't need to say like luar biasa with extraordinary or fabulous or Yeah. domination. We just say very good, very cool. Yeah. Very good, yeah. Everyone understand. Because in daily English you don't use like fancy words because it just Doesn't make doesn't sense. work like that gitu. Okay, there's a question, Kadit. Can you guys explain some interesting materials from your subject in this semester? This semester, Yeah. the most interesting thing is I learned the wait, digital discrete, yeah, a way how that a digital or discrete signal is being processed inside our computers or our device. Like, we know that signal is always analog, right? Like, they're always real time. Yeah, I mean, the time base is real, not a discrete time, like one only at integer time, but on a real numbers. But at computers, at our device, they are not processing analog signal. They are not processing real time signal, but they have to convert it into analog or to digital or discrete time value. So yeah, that's the most interesting one at yeah, intinya this semester. Yeah, but it is more easier to calculate, to do the assessment, because we don't need to like see every like in the graphic on real time value. You need to track every each one of the wave. But if you
want to calculate or you want to apa process a discrete time signal, you just like at t equal to 1 is equal to what? If t is equal to 2, I mean the time is equal to 1, the wave is at where? Ya gitu. Oh, so it's like processing data ya from Yeah. computer. How about like, do you have from your posts on your Instagram? You mentioned that there are no more like math in your subject. So is it true that you don't learn math again? Uh, for the course that says math in their title, there are no longer that course gitu. Udah nggak ada mata kuliah yang seperti itu. Okay, so there's no specific subjects that Yes. learn about math ya, like calculus or real analysis ya. Apa bahasa Inggris analisis real? Real analysis. Ya mungkin ya. Ya maaf ya, ini English Tangerang ya teman-teman ya. But for the assessment, for how to calculate like to find of the value of like for example resistor, capacitor, and other, yeah, we still need mathematics to find the value of that component. So we cannot separate it by mathematics, guys. If especially if you are pursuing engineering field gitu. Okay. Because it's really related to science and math. So what is your thoughts about Sandy's post about like people asking to speed counting. Yeah, about student who pursue in Olympiad, in Math Olympics, and they ask questions about blah 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 times blah 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 is equal to, and they are hoping that you can solve that in a few seconds. Oh, yeah. What is your thoughts about that? Sometimes for context, I don't think it's every, but most of the students that really into mathematics, for more specific mathematical Olympiad, we always talk to not using any calculator to do our calculation or to answer some question. So yeah, I think from that context, we used to do something, we used to calculate something manually, by hand, by paper, by on paper, or like just mental gitu. So ya, secara tidak langsung kita belajar, we learn that we need to calculate something faster, because if we are not used to calculate something fast, then we are we will spend too much time on the calculation. Spend too much time. Okay. But from Sandy's content, it's not like a big number times big number times big number times big number. We never had that in mathematics Olympiad. We never had that. But what that mathematics Olympiad do is like, how do you simplify a question? How do you find the answer of a question with a short way, with a shortest step you can. Okay. How do you can find the shortest step? That is the point of mathematics Olympiad, especially. Yeah. Okay. Not always how you count something really fast, speed counting. Okay. I also watch a video on YouTube that says almost all mathematicians are lazy. So people who pursue in mathematics or the Nobel
Nobel winner, they usually are a lazy people, a lazy person, because in mathematics we never like if we want to sum 1 until 10, we never like do it manually one by one, but we use the sequence formula, right? Mhm. We use sequence formula. And I think one misconception that has been forever in Indonesia especially is people who study math is equal to people that can calculate fast. Because I think those two things are really different, yeah. And if you ask me, I think I'm a good student in math, self-proclaimed, yeah. But if you give me like big numbers to calculate, and you ask me to calculate in like around 10 seconds, I don't think that I can do that. So yeah. Yeah. So in my opinion, apa ya? Not every time that someone can do it faster, that in a short time, that means they are lazy. But it because they are doing something effectively. Yes, true. If you can do it something effective, why do you need a longer time? Why do you need like why do you need a longer time gitu? Yeah, like if we want to find the sum from 1 until 10, I think it's still possible if we want to do that manually. But if we want to calculate the sum from 1 until 1,000 or 100,000, I think that's kind of impossible lah. Okay. Deal. Okay, so after we talk in English, Yes. we lost like 300 people in this life on apa in lupa gak ngerti aku. Yeah, it's okay. It's okay. Okay, it's okay. What do you think, guys? Yeah, what do you think about the English life? Yeah. When does your class start, sir? Mine will start in a few weeks, and Kadit, I think it's already started. Yeah. Yeah, I've been on my 3rd week or 4th week. I'm into my 4th week, I think. So it means in a few weeks you will have your like midterm exam, ya? Yeah, I think 4 weeks from now. Kalau les sama kalian bayar berapa? Wah, very expensive ya, because we can teach you guys like a lot of accent. We can use Singlish, we can use British, we can also speak in American English. So Kadit, is that your bo'oh? Yeah. Ini mah wow. I think wow very often lah. Is it still wo'oh? Or is it like sparkling wo'oh? No, I'm not that rich, bro. I'm not that sparkling water man, bro. Oh, It's so like an like mineral wo'oh. mineral water. Yeah. Request British accent for 5 minutes. No. Sorry. People will think that we were born in the UK, but Dublin. I was born at Dublin. yeah. Kadit was born in Brooklyn, and I was born in Ohio. ITB accent ada nggak? Gimana, Dit? Nggak ada. ITB accent, Sundanese accent. Sundanese accent. Sunda X Jaksel sih sebenarnya. Thanks for speaking in English. Yes. Well, same. You're welcome, Mas. Same. Same ya.
Just speak English. Sure. No problem. What's the what is the English for masuk angin? Cold, benar nggak sih? No. The Get English for masuk angin is like inside the wind. Oh, inside the wind. Okay. Inside the wind. Enter the wind. Yeah, that's more reasonable. Ini bener apa? Enggak lah. Ya bener, cold lah. Cold, wow. Ini since enter wind. Recommendation for good YouTube channels for learning English, yes. English Academy ya, Dit? Gak ada ya? There is no YouTube channel from English Academy. I think IELTS Advantage, if you guys know, just search it on YouTube. Yeah, I also learned from that channel. He explains really good IELTS. How you say telur dadar in English? Telur dadar ya? Telur dadar. Sunny side egg, scrambled egg. Apa? Sunny ong. Sunny ong. Sunny ong Iesu 2024. Canopus just got the number 1 gift. Thank you, Canopus. Canopus is a name of a star. I only know Alpha Centauri. Is it a star? Yes. Alpha Centauri is a star. Alpha Centauri. Polaris. Ketemu. What is telur gulung in English? Twisted egg. Twisted egg. Ini direct translate ya. Nggak mungkin ada di sana, bro. Telur gulung, bro. Telur gulung. Twisted egg or creative egg. Kira. Calling egg. Karep mulare. Wrap egg. Egg wrap mulare. Okay. So you guys can ask question in English. We can answer in English every topic ya. Because like we have said, both of us is American. Are America. Yeah. So we can discuss many things. Canopus is the second brightest star after Sith. Okay. After Sirius. Okay. Thank you for the information. So Kadit, what is your plan after this? I need to continue my work so that at weekday, on Monday, that's not really hard. There's not really much of work. So I can make it. I can mencicil. What is the English of mencicil? I can mencicil from now. Credit. Apa? Gaduh-gaduh. Tapi jujur ya Dit ya, gue tuh sebenarnya agak sedikit takut ya. Nanti kuliah tuh gimana ya kalau gue ngerjain bahasa Inggris, ngerjain soal fisika atau matematika dalam bahasa Inggris gitu. Gue takut terms-termsnya beda sih. Kayaknya kan beda kan. Jadi kayak find the derivatives of fx is equal to 3x squared plus 7x. Oke, apa bilangnya? Kita aku turunin aja langsung gitu kan. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang kan.
we derive the equation into from the information given on the question. We can derive the data into an equation that 2x divided by 4 is equal to m times gravity times height equal to m mass percepatan acceleration square. Gak usah ditulis dalam bahasa Inggris, tulis aja variabel yes lah, pembuat tulis semua dalam bahasa Inggris. Ya benar sih. Kecuali pertanyaan-pertanyaan kecuali mata kuliah kayak tentang sosial, tentang kenegaraan. Kalau itu gak tentang bisa. Sosial sih pusing ya. Mungkin presentasi sih, Dit. Lu pernah presentasi pakai bahasa Inggris full gitu nggak? Pernah. Gimana? Bikin ini lebih dulu. Susah materinya atau lebih susah translate-nya? Translate-nya. Materi mah ya udah kayak bahasa Indonesia biasa. Dan waktu sidang latihan juga kan. ITB kan kalau sidang kan pakai Inggris. Ininya apa namanya? Literatur apa sih namanya? Hasil projectnya juga dalam bahasa Inggris. Aku nggak tahu ya apakah dalam bahasa Inggris atau kayak kamu bikin 2. Sama aja, kalau bikin 2 mah tetap ada bahasa Inggrisnya. Apa nggak sih? Ya. I think you wanna go, Mr. Kadit? I think you have a lot of work, huh? Yeah, I think my work is like a mountain alay. A mountain. A bunch. A huge ton. Apa sih? A ton. Never ending work, kata Tika. Never ending. Oh, udah bilang berasal listening IELTS. Emang bre, itu yang ngomong. Lah, yang pengisi suaranya kan kita kan? Pengisi suaranya kita, nggak tahu. Kalian nggak tahu aja. Iya. Udah panjang udah. My hair is, I think 2 weeks from now it will be like an apple. Bro, your hair so short, Yeah. What do you mean, brother? But my hair isn't seems like broccoli, ya. Ponyan, Dit. What's the English of pony? Is it still pony? Apa pony ya? If I have, apa pony? If my hair is menutupi covering my apa sih dahi itu, chin, forehead. If my hair covering my forehead, is like my hair at Clash of Champions last season. Oh ya. Your hair is covering my forehead. Yeah. Your hair kinda similar with Chris. Yeah. The reason why I want to make my hair is covering my forehead because when the makeup session is begin at their table at the desk, I see like one hair, apa sih namanya? Catokan itu apa catokan? Ya, catokan. I see one of the catokan Berapa? on the table. Oh. But the makeup artist is like, yeah, just makeuping me like foundation and then concealer and then like, why it's just like that. So I was just like, Kak, I think I usually use a catokan so that I'm not just sit there for 5 minutes because everyone was like
long. I wait for them for so long. But why I only sit there for 5 minutes or maybe 10 minutes? So I say to the to the makeup artist, Kak, I think I need to use that kind of catokan, Kak, so that my hair is covering my forehead gitu. Ah, Ya, straightener so itu namanya. yeah, straightener. So they say like, oh you can tell our hairstylist. Terus aku kayak, huh? Is there any hairstylist like here? So yeah, that's Asing why. ya, bagi anak kos tuh asing ya. Asing ya. Hairstylist. Bah, bahkan Shampoo aja dikocok isi air. Hairstylist, cok. tapi ini panjang sih. Puncaknya itu AOC. AOC itu aku beneran pakai poni. Tapi pendek lah. Ya pendek nggak kayak gini, ini udah panjang. Menurut gue rambut lo kurang bervolume sih, Dit. Emang. Karena emang rambutnya. Mau gimana lagi? Coba di ini di apa? Di apa ya? Kok gue jadi lupa namanya, lawan katanya smoothing. Perm. Ya, di perm. Tapi enggak sih kan? Mahal, bro. 1,5 juta. Masa sih? Nggak tahu sih. Tapi kayak kalau lo di perm dengan rambut segitu bakal jadi pendek banget sih. Maksudnya dengan rambut Pokoknya- yang sama, tapi jadi kayak menekuk gitu atau gimana? Iya, pokoknya kalau lo mau segitu, misalkan kayak begini keritingnya. Ini tuh kalau mandi, kan lurus kan? Itu sampai sini. Coba lu mandi sekarang. Emang tapi bisa lemes kalau kena air. Kena air lemes. Terus bisa kalau kering gitu sih, gitu-gitu sendiri. Iya, pokoknya kalau ya udah kering, tiba-tiba begini. Nggak relate. Aku nggak pernah rambutku kalau rambutku kalau kering malah kayak ini, lurus gini. Tapi itu apa ya? Minusnya adalah kalau ini hancur, Dit. Susah buat balikinnya lagi, Dit. Hancur tuh apa maksudnya? Misalkan ini gepeng nih pakai helm ojek gitu. Ya udah, rip gitu. Oh, kayak rambut Sandy Densu itu. Akan terus dibahas ya itu ya. Akan terus Sandy rambut Densu. Do you wanna try a new haircut guys? Enggak. Not a new haircut but new hairstyle. Sandy Densu emang legend sih. Jujur awalnya aku nggak tahu ya apa yang aneh dari Sandy ya. Waktu Densu itu, waktu podcast itu. Aku kayak melihat nggak ada yang salah gitu dari siapa aja sih itu, ada bertiga. Kavira sama Kasyaki. Oh ya kan bertiga, so kayak melihat ya udah gitu kayak biasa aja kayak sebelumnya ketemu gitu kan. Terus aku melihat komen kayak Sandy rambut Densu, so kayak perasaan rambutnya biasa gitu. Terus ada yang SS dijadiin meme, kayak lo iya juga ya, beda ya gitu ya, aneh ya rambutnya gitu. Kayak oh iya ternyata jadi kayak ini gitu. Gitu doang. Aku kan fokus kayak mendengarkan apa yang diomongin kan, nggak terlalu peduli. Maksudnya dia mau rambutnya gimana, mau pakai topi, mau gundul, nggak tahu, nggak, ya udah gitu. Ternyata dia gitu, dek. Di situ lo arrive Mas Kadit. Oh iya kan, kita tuh nonton orang atau nonton looks-nya, kita mau cari ilmu, kita mau belajar dari pengalaman, belajar dari cerita, bukan belajar dari kayaknya kayak gimana, rambutnya kayak gimana gitu. Kelas. Yes, you true lah. Kecuali kayak beneran ancur-ancuran ya rambutnya, kayak nggak niat, nggak proper.
Ya, Nggak enak dilihat itu beda, itu bukan masalah good looking atau enggak, itu masalah Anda mau dilihat orang banyak masa nggak ada persiapan gitu. nggak. Setidaknya clean lah ya. Tadi kalau gini mirip waktu SMA, aku SMA malah pendek banget guys rambutku guys, karena aturan ya, aturan sekolah ya, cuma pendek banget aku waktu SMA itu guys. Ini udah ngelanggar aturan ini aku nih kalau balik SMA ini. Pendek lah intinya, makanya kayak ya ini pendek lah. Wajahnya mirip pas SMA please, ya masa aku berubah rek, masa aku jadi kayak, masa aku jadi Sandy ya enggak lah, masa aku jadi Sandy. Kalau di perm harus nunggu 4 bulan. Sebenarnya aku tuh pernah punya temen, dia di perm, kok nunggu sih, bukannya hilangnya 4 bulan ya, kok nunggu sih, mana sih emang nunggu ya. Ya udahlah, oke guys, oke guys, artinya aku udah dipanggil sama ini atasan. Mana ada orang kerja weekend malam minggu, nggak normal. Ya tapi ya mau mengerjakan sesuatu guys. Pas. Jadi buat teman-teman yang atasannya atasannya kasur kali bukan guys. Atasannya kasur. Itu atasan yang lebih atas lagi. Itu beda lagi. Ini bawahannya atasan, bawahannya kasur lah ini. Gravitasinya keras ya kalau kasur ya. Ya intinya ya terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah tertawa dengan bahasa Inggris gua, dan bahasa Inggrisnya saya. Thank you buat lu kabeh di sini ya. Thank you buat lu kabeh di sini yang udah dengerin kita berdua yapping final boss. Yapping final boss to the boss. Mohon maaf ya guys mohon maaf kalau apa namanya? Bahasa Inggrisnya memalukan nih. Mohon maaf kalau bahasa Inggris memalukan. Nah, bentar lagi kita buka kelas. Bentar lagi kita buka kelas gimana caranya ngomong bahasa Inggris yang memalukan. Ya. Oke. Mau pose apa kalian guys? Dadah, terima kasih. Sampai berjumpa di Bandung. Season 3. Gimana season 3? Thank you guys semuanya. Jangan lupa sholat, jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa sahur, jangan lupa berbuka. Dah, itu intinya. Dadah. Guys, terima kasih yes. Yo, bye Dit. Makasih banyak ya saya dan teman-teman semuanya. If you disconnect, you will disconnect.